Oke, kita lanjut lagi materinya. Kita akan masuk ke materi enkapsulasi. Enkapsulasi. Ya. Jadi, apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi ini adalah Nah, enkapsulasi ini adalah suatu cara untuk melindungi data dari sebuah kelas. Oke. Datanya apa saja? Misalnya ada atribut. Kita bisa melindungi atribut. Kita juga bisa melindungi metode, ya. Jadi apa yang dilindungi itu ya data-data yang ada di dalam kelas, seperti ada atribut dan juga ada metode. Oke. Kenapa dilindungi? Kenapa harus dilindungi gitu ya? Kenapa harus dilindungi? Ya. Karena kita tidak ingin ada seseorang atau stranger bahasa Inggrisnya tuh orang yang tidak dikenal, yang bisa tidak ada stranger yang bisa melihat atau mengakses atau mengedit data detail kelas kita gitu ya. Oke. Ya, itu salah satu cara melindungi data kelas kita menggunakan yang namanya enkapsulasi. Oke, jadi enkapsulasi itu apa? Enkapsulasi adalah cara untuk melindungi data seperti atribut, metode yang ada dari suatu kelas agar tidak sembarangan diakses. Oke, ini tambahkan agar data tidak diakses sembarangan dari luar kelas. Oke. Nah, itu untuk konsep enkapsulasi. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya kita udah bahas, udah notice di video-video sebelumnya. Enkapsulasi ini akan berkaitan dengan hak akses gitu ya. Berkaitan dengan hak akses. Berkaitan dengan hak akses atau akses modifier, sama aja, akses modifier sama aja ya. Nanti akan kita bahas tentang ini. Lalu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, enkapsulasi ini terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang namanya information hiding. Lalu yang satunya lagi ada yang namanya interface to access data. Oke. Yang harus kalian pahami di sini ada dua mengenai enkapsulasi, ada information hiding dan juga ada interface to access data. Oke. Nah, lanjut. Nah, kita bahas yang information hiding dulu. Jadi information hiding ini bagaimana cara kita menyembunyikan informasi gitu ya. Oke.
Kita bahas yang information hiding dulu. Information hiding. Oke. Nah, information hiding ini sudah kita notice di awal sebetulnya. Yang ini, hak akses atau access modifier. Jadi kita bisa menyembunyikan informasi itu dengan hak akses yang diterapkan pada atribut terus metode dan juga bisa kelas sebenarnya, tapi biasanya kelas ini public. Mungkin yang akan kita pakai saat ini dua dulu, atribut dengan metode. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas hak akses itu ada apa aja sih. Hak akses ada 4 ya. Mungkin supaya cepat kita akan lihat pada modul yang sudah ada. Nah, oke, kita kopas dulu aja. Nah, jadi ini yang pertama ada private. Akses modifier private ini merupakan akses yang paling tertutup, hanya bisa diakses itu melalui hanya di dalam kelasnya saja. Nah, itu untuk private. Ini bisa dipakai, di-apply di atribut dan metode. Lalu ada default. Default modifier ini penulisannya nggak pakai kode, nggak ada kode, sintaksnya nggak ada, tanpa ada atribut modifiernya di sini. Jadi kalau misalnya tadi ya ada private string merek. Nah, itu kan hak aksesnya private. Tapi kalau misalnya ininya dihapus, nggak ada tipe datanya, itu tuh tipe datanya tuh berarti tipe data default yang ini ya. Nah, modifier ini bisa diakses selama masih dalam satu package. Package itu seperti folder ya. Jadi misalnya kita punya folder kendaraan. Di dalam folder kendaraan itu ada mobil, motor, dan lain-lain. Misalnya satu lagi pesawat. Oke. Nah, kalau misalnya tipe datanya default dan disimpan di sini ya, string merek itu disimpan di mobil, itu akan bisa diakses oleh motor juga, dan juga akan bisa diakses oleh pesawat karena ini masih dalam satu folder atau masih dalam satu package gitu ya. Itu seperti itu untuk penjelasan package. Nah, terus selanjutnya ada protected. Protected ini hak akses yang mengizinkan untuk diakses dari luar package ya. Tapi yang bisa ngakses dari luar package itu hanya kelas turunannya saja. Jadi kalau misalnya kelas turunan tuh seperti ini, misalnya seperti kehidupan sehari-hari saja, misalnya kakek turun ke ibu bapak, turun ke kita, turun ke anak kita gitu ya. Nah, itu untuk kelas turunan maksudnya. Misalnya di sini ada kelas kakek, kelas ibu, bapak, kelas kita, dan kelas anak. Nah, itu untuk kelas turunan. Tapi pada materi ini kita belum bahas inheritance, nanti akan dibahas di inheritance itu. Nah, jadi yang bisa diakses itu kalau protected bisa diakses luar package, tapi hanya turunannya saja gitu ya. Oke.
Terus public ini hak akses yang open gitu ya. Bisa diakses dimanapun, dari manapun, bahkan dari luar paket juga bisa tanpa ada embel-embel harus apa gitu ya. Nah, ini untuk public. Jadi untuk public ini agak riskan kalau misalnya mau mengimplementasikan konsep enkapsulasi, agak riskan gitu ya. Nah, jadi biasanya kita menggunakan private gitu ya untuk menggunakan konsep enkapsulasi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh supaya lebih paham. Oh iya, satu lagi ini pembahasan yang information hiding ya. Interface to access kita akan bahas bersamaan dengan contoh. Ini contohnya. Nah, kayak di sini ada masih sama studi kasusnya itu kelas mobil. Di sini ada atribut. Lalu ada kayak ini setter getter ya namanya, tapi nanti akan kita bahas. Oke, kita bahas aja sekarang ya. Nah, setter getter ini adalah contoh implementasi dari interface to access data. Jadi misalnya tadi kita punya atribut yang tipe datanya itu privat. Nah, kalau misalnya tadi kan definisinya private itu nggak bisa diakses di mana-mana ya, hanya bisa diakses di kelas saja. Nah, kalau misalnya kita ngakses dari kelas main, kita nggak bisa dong ngakses merek dengan warna. Gimana caranya? Karena ini private gitu ya, nggak bisa akses. Tapi kita pengen akses si merek dan warna itu, gimana caranya? Gitu ya. Nah, adalah konsep yang namanya interface to access data. Ini konsepnya. Oke. Jadi ini tuh interface to access data tuh caranya adalah dengan menggunakan setter dan getter. Nah, ini dia. Setter dan getter ini sangat penting untuk mengakses dan memanipulasi data. Nah, jadi kelas lain itu bisa mengakses kelas mobil itu hanya menggunakan fungsi-fungsi ini saja, atau fungsi yang dikatakan dengan setter getter. Jadi kalau misalnya kita berikan private di sini, kita harus membuat set dan get merek. Ini set dan get merek gitu ya. Set itu untuk memasukkan data, jadi di sini ada parameternya. This. Nah, di sini this itu mengacu pada ini ya. Nah, kalau merek ini mengacu pada parameter. Oke. Nah, satu lagi ada yang namanya get. Get itu untuk mengambil data yang ada di kelas, mengambil data atribut yang di kelas, yaitu ini. Gitu ya. Jadi dia tinggal mereturn merek. Yang ini dia akan mengembalikan datanya. Oke, seperti itu simpelnya setter dan getter. Karena ini ada atribut, kita juga harus bikin setter dan getter warna. Ini set warna dan ini get warna. Oke, itu untuk setter getter atau interface to access data gitu ya. Nah, ini contoh penggunaan setter untuk mengatur nilai atribut. Oke, caranya seperti ini. Objeknya titik set merek, lalu masukkan nama mereknya itu Toyota misalnya tuh. Ini harus hati-hati ya. Ini pakai tanda kurung karena ini memasukkan karena ini memasukkan data pada parameter. Jangan seperti ini. Mobil 1 titik set merek sama dengan Toyota gitu ya misalnya. Nah, ini jangan seperti ini karena ini bukan variabel gitu ya. Tapi ini kita mengakses suatu fungsi yang namanya itu set merek atau fungsi setter gitu ya. Jadi kalau ini salah. Harusnya pakai tanda kurung. Oke. Juga set warna. Kita set warna merah. Nah, untuk mengambil datanya kita sediakan dulu variabelnya.
Merek mobil satu apa? Terus warna mobil apa? Itu variabelnya. Dan kita tinggal tulis mobil satu apa. Sebentar. Wah, geser. Sebentar ya. Oke, gak apa-apa. Kita lanjut aja. Nah, ini untuk cara mengambil datanya. Mobil 1. Mobil 1. Lalu titik, lalu get. Ya, pakai kata kuncinya get. Get merek, get warna. Ininya kosong parameternya. Nah, itu untuk contoh enkapsulasi data. Itu menggunakan information hiding dan interface to data gitu ya. Ini kata kuncinya ada 2. Oke. Terima kasih sudah menonton video sampai saat ini. Itu adalah keempat materi dasar konsep pemrograman berorientasi objek. Kita sudah membahas kelas, objek, metode, dan juga enkapsulasi. Di dalam metode juga ada overloading yang sudah kita bahas. Nah, semoga dengan video ini kalian bisa memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.